Why does the devil choose one person over another? There's no explanation. Hai Besti, nggak terasa ya udah awal bulan Desember lagi, itu artinya bulan terakhir di tahun 2022. Kisah diawali di sebuah kota Vatikan. Di sana terlihat dua kardinal sedang memutar kaset rekaman yang baru diterima dari sebuah rumah sakit di Amerika. Di dalam kaset tersebut terlihat seorang pasien wanita dari sebuah rumah sakit kejiwaan yang mengalami hal-hal secara gaib. Tanpa lama-lama takut jadi ager, kuy langsung aja simak alur ceritanya. Stay watching, not sleep, check in yuk! 2 bulan sebelumnya, kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang sedang merayakan hari kelahirannya. Dia adalah Angela. Dia memiliki seorang kekasih bernama Peter. Terlihat raut penuh kebahagiaan di wajah Angela karena mendapatkan surprise dari sang pujaan hati di hari ulang tahunnya. Dipertemukan dengan orang-orang yang dia sayang. Di sana juga terlihat seorang pria tua yang tak lain ayahnya yang berprofesi sebagai tentara. Dia adalah Roger. Semua tamu yang hadir dalam pesta itu merasakan euforia kebahagiaan Angela. Saat Angela memotong kue, tangannya nggak sengaja kakeret dong, Besti. Entah dari mana asalnya, di atas genteng ada seekor burung gagak yang sedang memperhatikan Angela. Karena lukanya yang lumayan dalam, Roger dan Peter merasa khawatir. Mereka segera membawanya ke rumah sakit. Angela yang tidak menyukai rumah sakit terpaksa harus ke sana untuk mengobati luka di tangannya. Ketika di rumah sakit, tidak sengaja ayahnya bertemu dan berkenalan dengan seorang pastor. Dia adalah Pastor Oscar. Pastor Oscar sedikit bercerita kalau dirinya juga dulu seorang prajurit tentara. Scene berpindah. Angela dan Peter bersiap-siap untuk pergi ke sebuah kota. Mereka pergi menggunakan angkutan umum. Di dalam bis, sikap Angela mulai terlihat aneh, tidak seperti biasanya. Melihat hal seperti itu, tentu saja membuat Peter penasaran. Dia menanyakan kondisinya. You alright? My throat is so dry. Di perjalanan, bis yang mereka tumpangi oleng. Sepertinya menabrak sesuatu yang menyebabkan kaca depan mobil pecah. Ternyata bis menabrak seekor burung gagak hitam. Tanpa permisi, burung itu masuk ke dalam mobil dan mengenai tangan Angela yang sedang terluka. Di scene lain terlihat Peter yang sedang memasak sesuatu di rumah. Peter semakin tidak mengerti melihat sikap Angela yang semakin aneh. Angela minum tidak seperti biasa, seperti orang kehausan. Kemudian mereka mengobrol mengenai ayahnya yang kurang menyukai Peter, karena belum menikah sudah tinggal satu rumah. Istilah kerennya sih kumpul kebo. Tak lama Angela pergi ke toilet. Saat Peter ke ruang tengah, dia melihat Angela tertidur tidak sadarkan diri. Peter yang terkejut berteriak memanggil ayahnya. Roger! Roger! What is it? Peter bercerita kalau sebelumnya Angela bersikap aneh tidak seperti biasa. Roger meminta tolong untuk membawakan obat yang tadi dibawa dari rumah sakit. Roger begitu amat sangat khawatir. Saat akan memberikan obat, Angela kembali tersadar. Dia menjelaskan bahwa dirinya susah untuk bernafas. Walaupun Angela sudah tersadar, Roger berinisiatif membawa Angela ke rumah sakit. Dia tidak mau terjadi apa-apa pada Angela, anak kesayangan satu-satunya. Setelah diperiksa, dokter menyarankan agar Angela dirawat untuk 1 malam. Di keesokan pagi, dokter sudah memperbolehkan Angela pulang. Ketika di perjalanan menuju rumah, tiba-tiba Angela mengambil alih kemudi taksi hingga akhirnya taksi yang ditumpangi oleng jungkir balik. Angela yang terluka akibat kecelakaan tersebut terpaksa harus dibawa kembali ke rumah sakit. Singkat cerita, manajemen rumah sakit dan beberapa dokter serta Pastor Carlos sedang membahas mengenai Angela yang sudah 2 bulan di rumah sakit namun tidak ada perubahan. Angela koma selama 40 hari. Tidak ada aktivitas otak dalam diri Angela. Pihak rumah sakit meminta pada Pastor Carlos untuk membicarakan hal ini pada pihak keluarga Angela. Saat siang hari ketika di gereja, Pastor Carlos mencoba menyampaikan pada Roger mengenai Angela yang menurut medis sudah tidak ada harapan untuk kesembuhan. Roger, Peter, dan Pastor Carlos mereka semua sama-sama mendoakan berharap ada mukjizat untuk kesembuhan Angela. Tiba-tiba Angela mulai tersadar dari koma.
Para medis segera menanganinya. Akhirnya dokter menjelaskan kalau kondisi Angela sudah kembali normal. Saat malam hari, tiba-tiba Angela terbangun. Kemudian dia memasuki ruang perawatan bayi. Di sana dia menggendong salah satu bayi. Dia mencoba untuk menenggelamkan si bayi ke dalam tempat memandikan bayi. Beruntung, alarm berbunyi. Angela akhirnya mengembalikan bayi itu ke tempat tidur bayi. Dia segera bergegas pergi. Security yang mengetahui hal itu segera mengejarnya. Pada akhirnya, Angela berhasil ditangkap oleh security rumah sakit dan membawanya kembali ke kamarnya. Mengetahui kejadian itu, pihak rumah sakit mencari tahu penyebabnya, karena tidak mungkin dia bisa melewati pintu kamar yang terkunci dan diawasi CCTV. Saat melihat CCTV kamar, saat kejadian itu ternyata Angela ada di kamar, sedang tertidur di tempat tidurnya. Di keesokan pagi, polisi menemui dan menginvestigasi Angela atas kejadian semalam. Karena sikapnya semalam sudah masuk kategori penyerangan anak di bawah umur, polisi menjelaskan kalau itu tindak pidana. Polisi menanyakan faktor apa yang membuat dirinya melakukan hal itu. Seketika Angela menunjuk ke arah jendela. Tak lama muncul burung gagak hitam yang terdiam membisu di balik jendela. Kemudian polisi itu keluar, masuk ke sebuah ruangan. Sepertinya polisi yang menginvestigasi Angela sudah terpengaruh oleh iblis yang menyerupai burung gagak. Saat kembali, polisi itu terlihat linglung sambil membawa 2 buah lampu bohlam. Tanpa aba-aba, langsung menancapkan bohlam yang dia bawa ke kedua matanya. Tentu saja temannya terkejut melihat kejadian itu. Dia berteriak minta pertolongan medis. Tak lama setelah kejadian itu, pastor melihat dari arah jendela ada seekor burung gagak. Scene berikutnya, terlihat Angela sedang berada di ruangan bersama dokter psikiater. Dokter tersebut sedang memeriksa psikis dan kejiwaan Angela. Saat dokter itu mengajukan beberapa pertanyaan, Angela hanya menjawab dirinya ingin segera pulang ke rumah. Sore hari, saat perawat yang akan mengecek kondisi Angela, tiba-tiba dia digoda oleh iblis yang merasuki tubuh Angela. Iblis itu mencoba membunuh perawat, menyerang dengan runtuhan atap tembok. Perawat itu meninggal di tempat. Mendengar kejadian itu, ayahnya segera ke rumah sakit. Dia bertanya pada Pastor Carlos penyebab kematian perawat yang tewas di kamar Angela. Pastor bertanya mengenai ibunya Angela, karena selama ini Roger tidak pernah membicarakan siapa ibu kandungnya. Roger menceritakan kalau ibunya adalah seorang wanita panggilan. Roger berhubungan dengannya karena mencoba membantunya. Suatu hari, Roger pergi ke Jepang karena urusan pekerjaan. Wanita itu menelepon kalau dirinya hamil dan ingin melakukan aborsi. Namun, Roger memohon untuk tidak melakukannya. Roger selalu mengirimkan uang untuk merawat bayinya. Tapi pihak rumah sakit menelpon memberitahu bahwa setelah Angela lahir, ibunya meninggalkannya di rumah sakit. Akhirnya Roger pulang untuk merawat dan membesarkan Angela seorang diri. Pastor kembali bercerita, ada beberapa orang di keuskupan yang ingin berbicara tentang Angela. Itu pun kalau Roger mengizinkan, ujar pastor. The diocese that I want to talk to about Angela. That's okay with you. Di scene lain, terlihat Angela sedang berada di sebuah lorong. Kumat kamit di balik tembok, nggak tahu ngomong apa. Samar-samar sih terdengar seperti lagi ngomong, jangan lupa subscribe channel Sri Kandi ya. Yang jelas, dia terlihat sedang mempengaruhi pasien lain yang sedang berkumpul di ruangan terapis. Mendengar bisikan suara iblis yang merasuki tubuh Angela, sontak semua pasien di ruangan itu membuat kekacauan. Mereka menyerang satu sama lain sampai ada yang gantung diri. Pastor dan security yang melihat kejadian itu dari CCTV segera mencoba mengamankan para pasien karena dapat membahayakan keselamatan mereka. Pastor Carlos segera menghampiri Angela. Tak lama Angela tersadar dan terlihat burung gagak yang terbang di luar jendela. Di keesokan pagi saat Roger dan Peter ke rumah sakit, pihak rumah sakit menyodorkan surat untuk ditandatangani karena Angela dibebaskan hari ini. Dengan sedikit ngegas, Roger menanyakan keadaan Angela dan keberadaannya. Pastor mencoba menenangkan dan memberitahu kalau di sini mereka tidak bisa membantunya. Kita akan merawatnya, kita akan mendapatkan bantuan apa yang dia butuhkan di luar sana, ujar pastor.
Di scene berbeda di kota Vatikan, terlihat Kardinal Matthias sedang melihat video rekaman di rumah sakit tempat Angela dirawat saat itu. Dia melihat seekor burung gagak yang menjadi salah satu utusan iblis. Setelah melihat rekaman video mengenai Angela, Kardinal akan segera pergi untuk menemui Angela. Tonight. I'm coming with you. No. Singkat waktu, akhirnya Kardinal Matthias pun sampai di rumah Angela. Terlihat mereka sedang menyiapkan segala sesuatu untuk pengusiran iblis yang merasuki Angela. Sebelum memulai pengusiran, Kardinal Matthias berdoa terlebih dahulu, lalu memberikan semacam permen pada mulut Angela. Namun, permen itu dia muntahkan. Kardinal mencoba memastikan apa ada sebuah penghalang dalam mulut Angela. Saat mengambilnya, benar saja ada beberapa telur keluar dari dalam mulut Angela. Nggak tahu itu telur apa, yang pasti bukan telur semut ya. Saat Kardinal Matthias membacakan doa, tiba-tiba dirasa mulai agresif, Kardinal Matthias mengeluarkan rantai untuk mengikat iblis yang merasuki tubuh Angela. Terdengar teriakan si iblis yang tak tahan dengan air suci yang diciprat-cipratkan oleh Kardinal Matthias. For our offenses. Saat iblis itu terdesak, dia mengelabui seolah sosok iblis itu sudah keluar dari tubuh Angela yang teriak-teriak pada ayahnya meminta tolong. Namun, Kardinal tidak terkecoh. Dia tahu si iblis masih bersembunyi dalam tubuh Angela. Kardinal kembali membacakan doa. Tak lama, iblis itu berdiri sambil berteriak. Akhirnya rantai yang mengikat kedua tangannya pun putus. Lalu iblis yang merasuki Angela ngacleng dong besti bersembunyi di atas para. Kardinal Matthias segera menarik rantai yang masih melilit di tangannya. Iblis yang merasuki tubuh Angela pun akhirnya digebrus jatuh ke bawah. Kardinal kembali menyipratkan air suci ke tubuh Angela. Kardinal mengeluarkan pisau pusaka untuk membunuh iblis itu. Namun, Pastor Carlos mengingatkan kita tidak membunuh, tapi melakukan pengusiran setan. Kardinal menjelaskan kalau ini bukan tentang pengusiran setan. Kamu tidak bisa mengusir darahnya, iblis memiliki apa yang sudah menjadi miliknya. Iblis telah mengintai, mengorek kesempatan berjalan di bumi. Singkat waktu, Kardinal kembali menghadapi iblis itu dengan sebuah pisau di tangan. Roger yang terkejut melihat Kardinal membawa pisau, khawatir Angela akan terbunuh. Sambil membaca doa dan mengalungkan rosario pada leher Angela, sambil berdoa, Kardinal kembali mengencangkan kalung yang mencekik leher Angela. Tak lama, Angela pun tak sadarkan diri karena lilitan kalung tersebut. Melihat kejadian itu, Kardinal Matthias pun kaget karena di luar pemikirannya. Roger yang melihat kondisi anaknya tak sadarkan diri segera mengambil pisau dan menyerang Kardinal. Namun Pastor Carlos mencoba menghentikannya. Pastor Carlos mengingatkan histori yang dialami Angela. Tapi tiba-tiba Angela kembali bangkit. Melihat kondisi Angela, Kardinal mencoba menjelaskan tanda pada tubuh Angela dan telur yang dia keluarkan dalam mulutnya. Angela pun pada akhirnya mulai menyerang secara gaib. Si iblis yang merasuki tubuh Angela menjelaskan, mengapa kalian ragu apa yang mata kalian lihat? Aku adalah akhirmu, dan kalian adalah awalku. Kardinal kembali mengambil pisau dari tangan Roger, mencoba menusukkan pisau itu ke perut Angela, namun tidak membuat si iblis itu terbunuh. Iblis itu kembali menusukkan pisau ke perut Kardinal, membuatnya tersungkur akibat luka tusukan. Kemudian, tubuh Angela melayang sambil berkata, hari ini kalian akan bersamaku di surga. Dengan hitungan detik, iblis itu mampu menghancurkan dan membakar seisi rumah tersebut. Beberapa menit kemudian, Pastor Carlos yang masih terlihat sadar dihampiri sosok iblis yang merasuki tubuh Angela mengatakan sesuatu pada pastor. Tak lama, Angela ngeloyor pergi. Tell them I am here. Walk the earth. 3 bulan kemudian, Pastor Carlos pergi mengunjungi kota Vatikan untuk menemui seorang kardinal. Di sana, Pastor Carlos memberikan sebuah kaset rekaman yang isinya sebuah rekaman video saat pengusiran iblis pada tubuh Angela.
Kardinal itu menjelaskan pada Pastor Carlos kalau dirinya sudah menyaksikan kebangkitan antikristus. Kamu adalah satu-satunya yang menghadapi sampai akhir yang berhasil selamat. Ada alasan untuk semua itu. Kamu adalah salah satu dari kami mulai sekarang. Seorang prajurit Tuhan. Tak lama kardinal tersebut membawa Pastor Carlos untuk menunjukkan ruang penyimpanan arsip. Kardinal itu menjelaskan ruang arsip ini menyimpan catatan dari pekerjaan iblis di bumi. Kemudian, kardinal itu membawa ke ruangan lain. Di sana terlihat di layar monitor yang memberikan kejadian saat Kardinal Matias dan Pastor Carlos melakukan pengusiran pada tubuh Angela. Kardinal itu kembali menjelaskan, ini sudah dimulai. Terlihat pemberitaan tentang sosok Angela yang mampu mengobati orang-orang sakit tanpa campur tangan medis. Banyak pasien yang mengantri untuk penyembuhan berkat mukjizat dari Angela. Sosok Angela menjadi sorotan publik pada saat itu. Terlihat dalam siaran tersebut yang menanyakan asal-usul kemampuan dirinya. Dan mulai saat itu banyak sekali pengikut Angela. Ada yang berpendapat sebagian kelompok kalau Angela orang suci, sementara pendapat lain mengatakan kalau Angela seorang penipu. Akhir cerita film The Vatican Tapes yang rilis tahun 2015 pun berakhir. Untuk kurang lebihnya, yuk komentar yuk. Tetap jaga protokol kesehatan ya. Pastikan gosok gigi terlebih dahulu. Thanks for watching, bestie. Bye.